Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah ya, kalau dilihat dari wajah-wajahnya semuanya masih pada ceria ya. Dan semoga kalian selalu sehat ya hari ini dan seterusnya. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, mari kita awali dengan doa. Silakan Agus untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran Pak Geri, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus dan rekan-rekan yang lainnya. Ini anak-anakku pada ceria sekali hari ini ya. Kalau Bapak lihat di sini, itu Yana lagi kemana ya? Toilet, Pak. Tapi hadir kan ya? Oh, ini ada. Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita itu udah belajar tentang itu ya, tentang mencari peluang, terus kalian udah mencoba untuk membuat produknya. Oke ya. Di pertemuan hari ini, itu kita akan membahas tentang perhitungan titik impas. Bapak juga di minggu lalu udah menginstruksikan kalian untuk membaca modul ajar yang kalian miliki. Udah dilakukan belum? Sudah, Pak. Coba Bapak ingin memeriksanya ya. Yopik, coba Yopik. Ya Pak. Yopik, perbedaan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap itu apa coba? Kalau biaya tetap itu biasanya biayanya di dalam 1 bulan itu tetap Pak pengeluarannya Pak. Kalau misalkan yang apa tadi satu lagi Pak? Maaf. Biaya tidak tetap. Kalau misalkan biaya tidak tetap itu biasanya fluktuatif Pak di akhir bulan hitungannya suka beda-beda. Oke, baik. Terima kasih ya. Setidaknya kita berarti kalian sudah mencoba untuk membacanya ya. Nah, untuk melengkapi pemahaman kalian terkait materi tersebut, mari kita simak sama-sama presentasi hari ini ya yang Bapak akan bagikan sekarang. Ini udah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari itu tujuannya ini ada 6 ya. Nah, nanti kita itu akan mencoba untuk memahami break-even point. Mulai dari memahami BEP-nya sampai dengan nanti diakhiri dengan menghitung BEP. Namun untuk menghitung break-even point itu, kita harus melakukan dulu perhitungan fixed cost, kemudian perhitungan variable cost, HPP per unit, harga jual, sampai nanti baru bisa menghitung break-even point-nya. Ya. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran ini, kita simak dulu nih, ada video terkait contoh dari analisis harga-harga terkait usaha ya. Kalau 1 tong ini kan 30 liter. Oh ini 30 liter? Ya, 30 liter. Itu Berarti bisa jadi 50 sampai 60 plastik. 50 sampai 60 porsi plastik. Nah, ini di situ ada tentang itu ya, tentang identifikasi dari sebuah usaha. Kalian jangan fokus sama usahanya apa ya, tapi kita fokusnya sama tentang perhitungan-perhitungan yang adanya. Coba Bapak ingin tanya sama Anggi. Anggi, kalau dilihat dari tulisan yang ini, itu termasuknya ke dalam biaya tetap atau biaya tidak tetap ya? Coba Anggi. Biaya tidak tetap ya Pak? Boleh tahu alasannya kenapa termasuk ke dalam biaya tidak tetap? Karena dia kan akan berubah-ubah Pak. Literannya, mungkin juga plastiknya bisa jadi berubah Pak. Betul. Betul nggak Pak? Bentar, oke. Mungkin Bapak salah bertanya ya. Nah, ini di sini itu terkait tentang harga jualnya ya. Oke. Di sini itu terkait harga jual dari suatu produknya. Ini harga jualnya itu 5.000 ya. Nah, kita lanjutkan videonya dulu. Ya. Wah.
Berarti kalau habis kurang lebih mau buka baru es buah kayak gini modalnya berapa Bang? Coba rinciin satu-satu boleh nggak nih Bang? Modalnya Ini satu, ini ukuran 30 kan? Nah, ini tadi yang menurut Anggi itu biaya tidak tetap, ini biaya tetap ya yang ini tuh. Nah, ini toples, meja, payung, itu kan kita keluarkannya hanya sekali ya. Nah, itu masuknya ke biaya tetap ya. Nanti kita akan lebih tahu lebih lanjutnya tentang biaya tetap dan tidak tetap, itu nanti ada slide-nya, next slide-nya ya. ya 30 liter. Harganya berapa nih Abang beli? Biasanya di online shop Oh belinya online ya? sekitar 120 sampai 150-an sih. Tergantung tokonya juga. Tergantung toko, berarti harganya 150-an dah ya? Ya, Saya itu 150-an. ini sama gayungnya. Itu sama gayung? Oh gayungnya kayak gini ya? Ya, Ini gayungnya bisa, tadi gue lihat bisa di itu ya? bisa Di pakai pasang. bukan pasang kayak gimana Bang? Kalau mejanya? Dari 17 ya? Kalian bisa lihat tuh pakai 3 bulan 3 bulan itu 2 juta. 2 juta per 3 bulan apa boleh 11 bulan? Untuk pertama kali 3 bulan. Nah, ini tadi ada biaya sewa lahannya. Jadi di sini tuh nggak cuma tentang alat-alatnya yang dibutuhkan, terus ada bahan-bahannya, ada juga biaya sewa. Coba Bapak ingin tanya Devi. Devi ada? Pak. Ada Pak. Kalau sewa lahan itu termasuk biaya tetap atau biaya tidak tetap ya? Ya tetap Pak. Oke, siap, udah betul Karena ya. meskipun nggak jualan, kita akan tetap mengeluarkan biaya tersebut selama 3 bulan. Betul banget ya. Jadi biaya tetap itu harus kita keluarkan tetap walaupun kita nggak jualan gitu. Terima kasih ya Devi. Iya Pak. 3 bulan. 3 bulan bayar per bulanan. Nah, jadi videonya kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut nih. Setelah menyimak video ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gali ini. Pertama, tadi kan kita udah menyimak nih tentang usaha tersebut. Kita fokusnya terhadap perhitungan-perhitungannya. Sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana seorang pengusaha menentukan harga dari produk yang dijual. Coba Bapak ingin tanya sama Vero. Coba, Vero ada? Ada Pak. Oke, gimana coba caranya? Kita harus hitung HPP-nya dulu Pak, harga produksinya. Oke, benar sekali ya. Terima kasih Vero. Kemudian setelah kita tahu nih bagaimana cara menentukannya, berarti kita harus menghitung-hitung dulu ya. Nah, sekarang selanjutnya pertanyaannya ini. Dalam suatu usaha itu kan kita bisa untung bisa rugi ya. Nah, itu kondisi seperti apa yang menentukan suatu usaha itu mengalami kerugian atau keuntungan? Coba Bapak ingin tanya sama siapa yang belum kebagiannya? Arin, Ya Bapak, gimana Arin? kalau misalnya kita rugi itu berarti kita apa ya modal yang kita berikan itu tuh tidak balik lagi Pak, gitu Pak. Oke, betul sekali ya. Jadi patokannya itu modal ya. Ketika kita udah balik modal, itu artinya kita udah bisa mulai mendapatkan keuntungan. Betul ya. Terima kasih Arin. Selanjutnya, Bapak ingatkan kembali ya, di sebelumnya itu kalian kan sudah membuat produk kalian ya. Di sini contoh-contoh hasil dari kalian Bapak tampilkan di sini ya. Kelompoknya juga sudah dibagikan. Ini tulisan yang atas terhalangi nggak ya? Enggak Pak. Tidak Enggak. bisa terbaca. Bisa terbaca ya? Oke. Di sini semuanya udah mempersiapkan produk-produknya ya. Nah, ini kan produk nantinya kita akan menjualnya kan ya. Nah, tapi sebelum menjual kita harus tahu dulu dong harga jualnya berapa. Kalian udah tahu belum harga jual dari produk kalian? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Oleh karena itu, di hari ini kita akan mencari tahu nih berapa harga jual dari produk kalian masing-masing. Nah, caranya itu seperti apa coba? Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Apa saja nih yang harus dilakukan untuk bisa mengetahui target penjualan yang harus dicapai? Supaya bisa tadi tuh yang jawaban dari Arin. Yang supaya bisa menutupi biaya modalnya, modal usaha yang kita keluarkan di awal. Itu harus pasti nantinya itu akan terlihat tuh target penjualan itu harus berapa. Nah, untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan ini, nah,
Mari kita cari tahu jawabannya melalui diskusi ya. Nanti kalian akan diskusi dan kajian melalui internet ya, atau dari buku kalian yang kalian miliki ya. Sebelumnya juga Bapak sudah men-share, coba di grup WhatsApp-nya dicek, Bapak sudah memberikan LKPD berupa Google Doc ya. Nanti kalian ini kan belajarnya secara online ya, kalian sulit mungkin untuk diskusi. Nah, nanti di Google Doc, nanti kalian bisa saling berkomentar, saling menambahkan, jadi bisa bareng-bareng tuh antar kelompoknya dalam mengerjakan kegiatan lembar kerjanya ya. Gimana, udah dicek? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Udah, Pak. Berarti setelah kita cari tahu nih, tahapan-tahapan yang akan kita lalui itu, ya ini tadi, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya di awal ya. Mulai dari menghitung fixed cost-nya atau biaya tetapnya berapa, dihitung variable cost-nya atau biaya tidak tetapnya berapa. Dari kedua itu, dari variable cost nanti dihitung HPP per unitnya berapa. Nanti dari HPP per unit, nanti kita bisa tambahkan laba tuh, untuk mendapatkan harga jual. Dari harga jual, HPP, variable, fixed cost, nanti bisa kita mencari break-even point-nya. Nanti dari situ kita bakal kelihatan target penjualannya harus dicapai supaya modal kita yang keluarkan itu bisa menutup itu harus berapa unit jumlahnya yang harus kita jual. Nah, semua kegiatan ini kita akan selesaikan dalam 1 hari. Gimana, sanggup? Sanggup. Maksudnya dalam Sanggup, pertemuan Pak. ini ya. Ya, Pak. Oke, siap. Pasti bisa ya. Silakan kalian buka semuanya ya. Setiap orang membuka link yang sudah dibagikan di grup sebelumnya, LKPD-nya. Di LKPD itu terdiri dari 6 lembar kerja. Di sana lembar kerja pertama itu tentang fixed cost. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan oleh siapa ya di awal ya? Yopik, Pak. Yopik ya? Ya, Pak. Ya. Nah, ini fixed cost itu ini contoh-contohnya seperti itu. Kalau untuk usaha kerajinan kalian nih, kira-kira masuk fixed cost apa aja ya? Sambil kalian isi ya, silakan sambil kalian diskusi di Google Doc-nya. Bapak akan sambil bertanya-tanya sama kalian ya. Coba, karena kalian ngisinya di Google Doc, Bapak bisa sambil memantau nih, progres kalian udah sejauh apa. Bapak ingin bertanya, coba pengen tahu kelompoknya Arin. Diwakili oleh Barkah coba ya. Arin, Barkah, Yopik itu satu kelompok ya. Barkah gimana? Halo? Ya, Pak. Barkah, oke. Yang termasuk ke dalam biaya tetap untuk produknya Barkah ada apa aja ya? Ini, Pak, kalau saya itu sewa tempat. Oke. Terus? Terus peralatan katel tuh, Pak, kompor. Produk Barkah apa ya? Saya mau jualan ini, Pak, bubur. Oke, Kan Barkah yang tadi itu loh, yang kayu. Yang tadi Barkah. Yang Oke, tadi yang Yopik buat gimana kelompok. Yopik? Coba dilengkapi oleh Yopik. Paling biaya ininya Pak, gaji karyawannya juga Pak. Oke, siap. Seperti Soalnya itu ya buat, contohnya nanti. buat gaji Arin sama Barkah nanti. Nah, betul banget ya. Jangan sampai kalian diri sekalian sendiri itu tidak dihitung ya. Harus tetap diperhitungkan. Jangan sampai kalian melakukan suatu usaha itu tanpa memperhitungkan waktu yang kalian keluarkan, tenaga yang kalian keluarkan, itu jangan sampai terlewat. Oke? Selanjutnya ya. Di lembar kerja kedua, kalian di sana bisa melihat ada variable cost ya. Ada variable cost? Ya, ada, Ada, Pak. Pak. Udah, Pak. Atau namanya biaya tidak tetap ya. Di sini yang termasuk ke dalam biaya tidak tetap itu bisa berupa bahan-bahannya. Karena semakin banyak produksinya itu akan menghasilkan biaya atau membutuhkan biaya yang lebih besar juga ya. Tapi kalau kita nggak produksi itu nggak akan ada tuh si variable cost itu. Coba Bapak ingin bertanya sambil kalian mengerjakan ya. Iya, Ya, Pak. Pak, ini sambil mengerjakan, Pak. Ke kelompoknya Rita. Ada Rita? Rita sama Ahyana ya kelompoknya ya. Rita coba. Rita tadi produknya tentang kerajinan ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja coba Rita? Botol bekas, Pak. Oke. Terus tadi itu kayak ada pakai kardus gitu, pakai koran terus dililit gitu, terus pakai cat diwarnain seperti itu, Pak. Siap. Terima kasih Rita.
Ada yang mau tambahkan, Ahyana? Iya Pak, itu aja. Jadi untuk Lem Pak, ketinggalan. ya lem. Iya, betul. Pokoknya setiap bahan jangan sampai ada yang kelewat ya. Ya, lem ya. Terima kasih Yana ya atas jawabannya. Pokoknya tuliskan semua bahan-bahan, jangan sampai ada yang terlewat. Nanti takutnya ketika kita udah menghitung nih, kalau hasil hitungan di sini ternyata untung, tapi pas evaluasi nanti di akhir, evaluasi penjualan, ternyata kok rugi. Nah, itu artinya ada yang salah nih sama perhitungan. Jadi jangan sampai ada yang kelewat, oke? Kita lanjut ke lembar kerja selanjutnya. Di lembar kerja ketiga itu kita akan menghitung HPP per unitnya ya. Yang dimana di sini ada rumusnya. Kalian tinggal membagi aja dari variable cost, dari bahan-bahan yang kalian jabarkan, dengan harga sekian rupiah, dari bahan-bahan yang kalian tuliskan, itu bisa menghasilkan berapa banyak produk. Kalian udah pernah membuatnya kan ya di pertemuan sebelumnya, dan sekarang kalian tinggal hitung nih, kira-kira berapa nih jumlah produksinya. Dari itu tuh, nanti tinggal dibagi aja, variable cost dibagi jumlah produksinya. Oke ya. Kita lanjut dulu, karena ini gampang hitungannya, nanti kita bahas selanjutnya. Ini harga jual per unitnya. Nah, tadi HPP per unit udah didapat. Sekarang tinggal menghitung berapa nih yang mau dijualnya. Dalam menentukan laba yang diharapkan, Bapak coba ingin bertanya sama Rizka. Rizka ada? Ada Pak. Rizka coba ya. Kalau dalam menentukan laba, ini terkait dengan harga jual ya, kira-kira apa aja nih yang harus diperhatikan? Dilihat dari modal yang dikeluarkan, terus juga biaya-biaya yang lainnya Pak yang berkaitan dengan proses produksi. Oke, terus kira-kira kalau terkait pesaing nih, harga pesaing kita harus tahu nggak sih? Oh ya, itu juga harus Pak, pesaing dengan Iya, produk betul. serupa dengan kita. Kalau menurut Rizka nih ya, kalau misalkan nih ya, produk Rizka itu ternyata lebih mahal daripada pesaing, itu hal yang bagus atau hal yang jelek ya menurut Rizka? Itu bisa jadi hal yang bagus Pak, tergantung dengan produknya. Di mana kepercayaan dari mereka aja sih Pak, dengan kita mengemukakan kualitasnya lebih bagus gitu Pak. Kalau saya Betul gitu. banget ya. Terima kasih ya Rizka. Ya Pak, sama-sama. Jadi seperti itu ya, dalam menentukan harga jual, kalian sambil mengerjakan yang ini ya, dalam menentukan labanya, itu jangan sampai pengen untung besar ya, jangan sampai terlalu besar. Tapi kita harus tetap memperhitungkan, besar nggak apa-apa, asalkan kalian tetap memperhitungkan mulai dari target pasarnya siapa, terus harga pesaing kalau perlu dipertimbangkan, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalian harus mempertimbangkan beberapa hal tersebut ya. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui harga jualnya, dan tadi variable cost, fixed cost, HPP per unit itu udah kalian dapatkan, selanjutnya masuk ke dalam hitungan yang terakhir. Di sini ada titik impas atau break even point ya. Yang dimana hasil hitungan ini yang didapatkan itu apa coba? Bapak ingin bertanya sama siapa yang belum ya? Ega ada? Ada Pak. Ada. Kalau dari hitungan titik impas ini, coba Bapak ingin tahu, Ega udah baca belum ya? Terkait BEP ini, hasil hitungannya itu apa sih yang dihasilkan dari hitungan ini? Balik modal bukan Pak? Oke, jadi titik balik modalnya berarti ya? Iya Pak. Oke. Kalau di sini ada unit, ada RP, ada rupiah. Itu bedanya apa coba, Ega? Bapak boleh Unit jawab itu nggak? total Boleh. barangnya. Bapak. Mau siapa? Devi? Ya udah Ega dulu Pak. Ega gimana, Ega? Sok aja Devi Pak. Oke. Silakan Devi. Iya Pak, kalau unit misalnya dari perhitungan ada 10 unit, berarti di 10 unit itu udah balik modal Pak. Jadi nanti di unit yang ke-11 yang saya jual itu adalah keuntungan saya. Misal saya dapat menjualnya 20, berarti unit yang ke-11 sampai 20 itu adalah keuntungan buat saya. Gitu Pak. Betul banget ya. Terima kasih Devi atas jawabannya. Ega juga terima kasih ya. Seperti yang diutarakan oleh Devi, seperti itu ya jawabannya. Jadi dari hitungan ini kita bakal tahu tuh unit keberapa atau berapa rupiah yang harus kita dapatkan dari hasil penjualan itu supaya bisa mencapai titik impas. Atau bisa tadi yang jawabannya Arin sebelumnya tuh bisa menutupi modal. Nah ini cara hitungnya kayak gini. Ya, jadi kita bakal tahu nih target penjualan kita harus berapa. Nah sekarang silahkan kalian hitung di LKPD tersebut, silahkan tuliskan ya.
Nah, sekarang waktunya presentasi. Bapak coba mau melihat ini hasil LKPD kalian. Nih, ini Bapak coba tampilkan. Oh, ini nih kelompok ini. Ini udah lengkap nih. Ini punyanya siapa coba? Punya kelompok saya kayaknya nih Pak. Iya, Anggi, Agus, Devi ya. Ini punyanya kelompok Anggi, Agus, Devi. Oke, produknya ini ya. Coba Iya, Bapak Pak. ingin lihat dan coba Devi jelaskan dulu nih. Ini gimana nih maksudnya coba? Coba sampaikan ke orang ke siswa-siswa yang ada di sini yang on di sini ya. Iya Coba Pak, sampaikan, jadi jelaskan. kelompok kami kan membuat pajangan tadi ya, hiasan, kerajinan. Iya, Nah, betul. itu total biaya tetapnya 35.000, kemudian biaya tidak tetapnya 23.000. Nah, dari kedua biaya tersebut dapatlah HPP per unitnya 5.750. Dan harga jualnya kami menentukan 10.000. Dengan begitu BEP-nya, BEP unitnya adalah 8,23, dibuletin kali ya Pak ya, jadi 9 atau 8 lah ya, kan nggak mungkin jadi ada koma-komanya. Nah, titik impas dalam rupiahnya ada 82.352. Berarti di sini kelompok kami bisa balik modal setelah menjual 8 unit atau 9 unit dari pajangan, dan bisa balik modal setelah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 82.000 sekian. Oke, terima kasih Devi atas jawabannya ya. Cuman Bapak ingin tanya nih, tadi kan 8,23 itu harus dibulatkan. Apakah ke 8 atau ke 9 kira-kira, Devi? Ke 9 aja ya Pak, biar banyak. 8 Pak. Tadi katanya 8 Devi. 8 deh. Coba, menurut rekan-rekan yang lain, 8, teman-teman yang lain nih. 8 8 Pak. jadinya, Semuanya masih di bawah 5 Pak. Jadi tapi jadinya jadi rugi 23 perak nih Pak. Betul, Ya, itu ya. 23.300. Pak, tadi berapa? Betul, Devi, itu ya jawabannya. Jadi itu tuh, kalau kita di hitungan titik impas yang unitnya, itu koma-komaan, itu kita bulatkannya ke atas aja. Karena kalau kita diturunkan, itu belum mencapai BEP-nya. Misalkan nih, 8,23, itu kan BEP-nya 8,23. Kalau kita bulatkan ke 8, artinya 0,23-nya belum tercapai. Kalau kita bulatkan ke 9, itu baru udah tercapai, bahkan udah melebihi. Itu ya, seperti jawaban Devi tadi. Gimana yang lainnya, sudah bisa menyimak? Sudah Pak. Oh iya, paham, Pak. Oke, siap. Jadi, bulatkan ke atas ya. Coba Bapak ingin melihat dulu ini total biaya tetap sama tidak tetapnya. Ya, rinciannya. Oke, gunting, cutter, kertas, stick es krim. Ini udah semua belum ya, Devi atau Anggi atau Agus? Anggi itu Pak yang tulis Pak. Gimana, Anggi atau Agus? Sudah kan ya Devi ya? Sudah Pak. Oke, siap. Pokoknya di sininya jangan sampai ada yang terlewat ya, supaya nanti hitungan ke akhirnya itu sesuai dengan perhitungan ini. Oke ya, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Dilanjutkan setelah ini kita refleksi nih. Nanti untuk presentasi yang kelompok lain, itu yang tadi adalah contoh presentasinya ya, dari satu kelompok saja dulu. Untuk yang lainnya nanti kita lanjutkan. Nah, hari ini pembelajaran kita tadi bahasannya udah mulai dari variable cost, fixed cost, sampai dengan tadi menghitung BEP. Coba Bapak ingin bertanya nih sama Barkah. Barkah ada? Ada, Pak. Gimana hari ini yang udah Barkah pahami apa aja coba? Ya, Pak, saya jadi paham perhitungan BEP itu tidak hanya untuk titik impas modal saja, tapi menghitung berapa barang yang harus terjual supaya tidak mengalami kerugian. Itu, Pak. Siap. Jadi untuk produknya Barkah harga jualnya berapa Barkah? Itu Yopik, Pak, tadi yang menentukan, Pak. Oke. Yopik berapa, Yopik? Gimana Yopik? ya Pak, Harga jual produknya berapa? tadi itu harga satuannya jadi 38.000 Pak kalau nggak salah. Oke, siap. 40.000 Pak. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi hari ini kita udah belajar dari tahap awal sampai dengan tahap akhir tadi perhitungan BEP. Seperti yang tadi Barkah sampaikan juga seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui nih,
tadi pertanyaan yang di awal, bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lakukan supaya bisa tahu nih target penjualannya. Berarti jawabannya udah ketemu ya, dengan cara apa, Arin? Halo Arin? Menghitung Vicos. Aku Pak, boleh? Oh, Rita. Ini Rita ya? Ya. Oke, gimana Rita? Jawaban dari pertanyaan kita di awal itu jawabannya seperti apa? Bagaimana caranya? Jadi menghitung biaya tetap, biaya variabel, terus mencari tahu harga pokok produk per unit, terus mencari tahu harga jual per unitnya, lalu mencari tahu titik impas atau BEP unit dan rupiah, Pak. Siap. Maka dari itu, setelah perhitungan tersebut, kita tahu ya target penjualannya, berapa produk yang harus kita jual. Oke, siap. Terima kasih ya, Rita. Ya, Pak. Nah, ini di sini ada assessment. Namun di sini kita jadikan sebagai tugas saja ya. Untuk assessment ini nanti linknya, yang ini, nanti pin-nya akan Bapak share juga. Atau kalian bisa screenshot aja ya dari halaman ini. Kalian screenshot halaman ini, nanti Bapak share juga. Takutnya kalian lupa terhadap ini, tugas yang ini nanti kalian kerjakan setelah jam pelajaran hari ini habis semua ya. Nah, nanti Bapak pantau hasil dari sana ya. Siapa? Pak. Sebelum kita tutup nih, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Terkait materi hari ini. Udah cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Di hari ini, di pertemuan hari ini, itu kita kan udah bisa tahu ya, di pertemuan sebelumnya kita udah bikin produk tuh. Di hari ini kita udah tahu harga jualnya berapa, target yang harus dijualnya berapa, supaya bisa balik modal atau bisa mencapai titik impasnya berapa. Nah, berarti kita udah siap nih. Minggu depan, di pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang media promosi. Kan kita udah punya target penjualan tuh. Kita untuk mencapai target penjualan tersebut, gimana caranya? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Jangan lupa, sebelum pelajaran Bapak, pastikan kalian udah membaca dulu buku yang Bapak berikan ya. Siap? Ya, Pak. Jangan lupa asesmen ini kalian kerjakan juga ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, siap. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian aja. Mari kita tutup bersama-sama, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini dari Bapak cukup sekian aja. Semoga semangat kalian tetap terjaga ya sampai nanti pelajaran terakhir ya. Amin. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari Bapak untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Agus. Terima kasih. Mantap. Selesai ya? Tamat dah. Dari awal sampai akhir. Bagus. Berapa menit, Pak? Berapa menit? Pak Giri, masih ngitung nggak tadi? Di saya 28 menit. Iya, masih ada sisa 2 menit. Iya, saya nggak ngecek waktu. Kalau tahu gitu mah nanya tadi. Usaha bubur, Pak Barka. Saya nggak fokus, Pak. Kenapa jadi awal saya sampai dong. Saya ngebalas saya apa kepala, tiba-tiba ditanya, aduh ini apa? Aduh, kompor di prakarya. Saya ngebayangnya bisnis apa ini? Kenapa kepikiran bubur? Karena ada sewa gedung, tadinya kan sewa gedung nggak mungkin di rumah. Saya lagi ngebalas WA kepala sekolah, tiba-tiba ditanya, aduh apa? Pak Gir, maaf tadi juga aku nggak jawab, untung sama Bu Rita. Tadi ada yang mau telepon soalnya. Siap, nggak apa-apa. Ayo, masukkan. Iya, Pak Gir. Tadi bagus, terkejut sekali. Senang Pak Gir belajarnya. Man of the match-nya Bu Devi. Masih belepotan kali ya bahasa saya. Bagus lagi. Kayak pembawa itu apa? Radio. Iya kayak MC. Saya serasa mendengarkan podcast. Iya, betul sekali. Coba lihat Pak Anggi. Pak Giri itu kayak voice over suaranya.
Iya, Betul, kayak voice over bener. Bulat. Saringan. Suaranya bulat. Pak Yopik mau nambahin? Kayak bagus ya dari awal ya Pak Yopik ya. Runtun bagus, Pak. dari awal, dari akhir, penutup juga selesai. Ya, bagus lah, sangat bagus. Terima kasih Pak Asep.